Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Deva Reza Pratama dengan NIM 44221105, Mela Wulandari 44221115, Puspita Nur Anissa 44221119, dan Rahmawati Dewi 44221121. Di sini kami akan menjelaskan fatwa nomor 27 DSN MUI _3 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik. Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik atau biasa disebut dengan IMBT adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Ketentuan khusus tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik yaitu yang pertama, perjanjian untuk melakukan akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Ketentuan tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik. 1. Pihak yang melakukan Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikannya yang disepakati di awal akad ijarah adalah kuat, yang hukumnya tidak mengikat. Jika ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan setelah masa ijarah selesai. 3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah. Yang keempat, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Menurut kodifikasi produk dan aktivitas bank usaha syariah dan unit usaha syariah, pembiayaan ijarah muntahiyah bi Tamlik ini adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Selanjutnya ada kodifikasi persyaratan. Yang pertama, bank sebagai penyedia dana juga bertindak sebagai pemberi janji. Yang kedua, perpindahan kepemilikan suatu aset dapat dilakukan jika aktivitas penyewa telah berakhir. Yang ketiga, objek sewa harus dapat dinilai secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas. Yang keempat, pembiayaan sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang. Yang kelima, bank dapat meminta tanggung jawab atas kerusakan objek sewa karena kelalaian nasabah. Yang keenam, barang yang dibiayai harus berwujud atau ready stock. Yang ketujuh, bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah. Yang kedelapan, kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Yang kesembilan, bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah. Yang ke-10, bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi resiko. Dan yang terakhir, bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. Selanjutnya ada kodifikasi karakteristik. Yang pertama dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing. Yang kedua, pembayaran dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi. Yang ketiga, objek IMBT dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. Kemudian yang keempat, bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan. Yang kelima, bank dapat melakukan review atas harga sewa. Yang keenam, barang yang menjadi objek ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa. Yang ketujuh, bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa. Yang kedelapan, pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus. Yang kesembilan, bank dan nasabah dapat menyepakati menyesuaikan biaya sewa selama periode pembiayaan. Yang selanjutnya adalah tujuan atau manfaat. Bagi bank syariah sendiri, ada dua tujuan ataupun manfaat. Yang pertama, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Yang kedua,
memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan atau ujroh. Kemudian bagi nasabah, yang pertama memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan. Yang kedua, merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang atau memperoleh peluang untuk mendapatkan pemilikan barang. Kemudian ada identifikasi risiko. Yang pertama, potensi risiko kredit yang disebabkan nasabah one prestasi atau default. Yang kedua, potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar dalam valuta asing. Kemudian yang terakhir, potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.